Halo semuanya, nama aku Indah Ananda Devita. Aku ibu muda, ibu baru 1 bulan. Jadi aku bikin video ini, aku pengen sharing tentang pengalaman aku induksi dan kenapa aku harus induksi. Jadi langsung aja ya. Jadi di usia 38 week aku biasa check up ke dokter. Ternyata ketuban aku udah rembes. Jadi karena aku nggak ada kontraksi sama sekali sampai usia 38 week itu aku benar-benar nggak ada kontraksi sama sekali. Sebelum kalian tanya kenapa nggak lakuin induksi alami dan lain-lain, aku udah lakuin induksi alami. Aku udah nyuci jongkok, aku udah jalan pagi setiap hari. Aku udah nungging, pokoknya aku udah ngikutin cara-cara yang di Google atau yang disebutin sama orang-orang, aku udah lakuin, tapi aku nggak ada kontraksi sama sekali. Jadi karena ketuban aku itu udah rembes, udah berkurang, jadi dokter nyaranin, sebenarnya dokter udah nawarin mau induksi atau enggak, aku tapi masih bilang nunggu kontraksi dulu karena belum masuk 40 week. Karena ke dokter pun bilang kalau untuk nunggu 40 week itu masih bisa. Tapi sampai di usia kandungan aku 40 week, aku benar-benar belum ada kontraksi sama sekali. Kontraksi palsu pun cuman sesekali aja. Terus akhirnya aku beraniin diri untuk induksi, padahal kata orang-orang sakit. Tapi aku beraniin diri untuk induksi daripada aku harus sesar. Karena aku gak mau sesar, aku pengen normal. Jadi hari awalnya itu hari Jumat, aku datang, itu usia kandungan aku udah 40 week, aku datang Jumat sore jam 2:30. Aku akhirnya di situ udah memutuskan induksi, aku udah dibawa ke kamar rawat, dan jam 2:30 itu aku udah dimasukin obat. Jadi caranya induksi aku ya, kalau aku induksi itu aku dimasukin 4 obat sama 2 botol infus. Macam-macam induksi, tapi itu yang aku jalanin. Jam 2:30 udah mulai masukin obat ke rahim, ke mulut rahim aku. Di situ aku masih bisa beraktivitas kayak biasa, aku masih bisa jalan, masih bisa main jimbol, malah harus karena biar pembukaannya cepat. Terus itu benar-benar belum kerasa sama sekali. Jam 11 malam aku dimasukin obat kedua. Itu benar-benar belum ada pembukaan juga. Mulesnya sih udah, tapi belum terlalu, masih kayak mules-mules biasa, mules-mules kita kayak mens biasa, itu belum ada. Tapi jam 2:30 pagi, berarti di hari Sabtunya, pas aku mau buang air kecil, itu aku ngeflag. Nah di situ aku manggil bidan aku tanya ini flag ada masalah atau normal atau gimana. Kira kata bidan itu normal. Akhirnya sama bidannya dicek lagi untuk pembukaannya, tapi ternyata belum ada pembukaan juga. Setelah bidan pergi, aku ngerasain itu ada yang keluar cairan dari jalan lahir. Aku jujur itu nggak tahu kalau ternyata ketuban, tapi aku nggak laporan sama bidan. Aku pikir cairan biasa, aku nggak mikir ketuban sih, nggak tahu sih, aku mungkin mikirnya kayak keputihan atau gimana, tapi emang banyak banget, tapi aku nggak mikir ketuban. Di situ salahnya aku malah mikirnya itu pipis gitu. Terus jam 7 pagi pas bidannya antar makan, aku dicek lagi pembukaan. Ternyata bidannya bilang ini udah pecah ketuban karena dan pada saat dicek pembukaan pun belum ada pembukaan, tapi udah pecah ketuban. Akhirnya habis makan di situ aku langsung dialihkan ke ruang bersalin. Jadi langsung udah di-preparein lah semuanya. Di situ aku udah mulai nggak banyak gerak. Jam 9 pagi dokter datang, USG aku ngecek dia masih jantungnya masih bagus atau enggak di CTG. Terus ternyata alhamdulillah untuk bayinya nggak kenapa-napa, masih bagus keadaannya. Terus untuk akunya sendiri di situ aku benar-benar udah nggak boleh
kemana-mana, nggak boleh banyak gerak, istilahnya kencing pun aku harus di pispot, buang air besar pun aku harus di pispot di situ. Itu dari jam 9 pagi. Terus dimasukin lagi obat ketiga itu jam 4 sore. Jam 4 sore itu setelah dicek itu aku baru pembukaan 2. Itu udah obat ketiga pembukaan 2. Karena ketubannya udah pecah, itu awal yang tadi jam 9 pagi pas dokter datang itu aku udah dipakein antibiotik karena katanya kalau pecah ketuban si bayinya nanti takutnya gampang masuk kumannya. Jadi dimasukin antibiotik, mulai diinfus antibiotik. Jam 3 aku dicek belum ada, pembukaannya masih 2, belum lanjut lagi. Akhirnya ditambahin dengan induksi infus. Jadi diinfus. Terus habis itu di situ aku udah mulai mules banget, bener-bener mules banget. Tapi masih bisa ketahan kalau yang itu mulesnya. Terus udah ditunggu sampai malam, itu masih di hari Sabtu ya. Akhirnya jam 10 dokternya datang lagi untuk ngecek keadaan aku. Akhirnya dia sendiri masukin obat keempat. Jadi yang masukin obat keempat itu dokternya. Di situ setelah dicek aku masih pembukaan 2 dan dokternya bilang kalau udah ini ditunggu karena ketuban aku udah pecah, ini ditunggu sampai maksimal jam 7 pagi di hari Minggu berarti. Kalau misalkan subuh pun pembukaan aku nggak signifikan atau masih lama atau masih di pembukaan 2 juga, aku harus sesar. Di situ aku udah hopeless banget sih, benar-benar hopeless banget karena aku benar-benar mau normal. Jadi jam 10 aku udah dimasukin obat keempat. Di jam itu mulai setengah jam sekali aku dicek CTG, mulai dicek jantungnya dia karena kan udah makin kayak, kalau induksi kan kalau kata orang si bayinya nyari jalan lahir sendiri ya. Jadi kayak dianya tuh mungkin kayak capek atau enggak, jantungnya masih bagus apa enggak, alhamdulillahnya masih bagus. Terakhir itu aku dicek jam 2 malam. Jam 2 malam itu aku dicek bener-bener katanya masih pembukaan 2. Terus aku di situ bener-bener hopeless banget, padahal di situ udah sakit banget, sakitnya luar biasa. Kalian kalau yang cewek-cewek tahu ya, kita lagi mens hari pertama itu bener-bener mulus banget. Itu sakitnya seperti itu, campur kayak sakit kita nahan pup. Itu benar-benar campurnya di combo gitu loh, benar-benar sakit banget karena nggak boleh ngeden sama sekali. Padahal kayak kita tuh udah mau ngeden, benar-benar sakit banget. Terus jam 2 di situ, jam 2 itu dicek aku ternyata masih pembukaan 2, belum signifikan juga. Di situ benar-benar udah hopeless, aku sama suami aku udah hopeless, udah mungkin ini jalannya sesar. Tapi ternyata setelah dicek jam 4, aku benar-benar nggak dikasih tahu sama bidannya kalau aku pembukaannya udah lengkap atau belum. Terus bidannya tiba-tiba bilang dokternya udah menuju ke sini. Terus di situ aku benar-benar udah nggak ada pikirannya, benar-benar udah nggak konsen sama apapun, benar-benar udah nggak tahu lagi harus ngapain. Aku cuma bisa nahan ngeden di situ. Jujur aku bilang sama bidannya, Mbak aku nggak kuat, aku selalu bilang kayak gitu. Terus bidannya kayak marahin aku, jangan kayak gitu Bu, harus kuat. Karena kalau aku ngedenin, rahim aku bengkak, kepala anak aku nanti jadinya bengkak juga. Jadi nanti malah berkepanjangan, malah kasihan aku sama bayi aku. Terus di situ aku udah mulai bener-bener sakit banget nahannya tuh bener-bener gak kuat, aku sendiri bener-bener gak kuat. Terus akhirnya jam 4 itu jam 4:30 kurang lebihnya, jam 4:30 lewat dokter aku datang. Terus dia langsung nanya gimana Bu, langsung kayak karena kan dokter aku kan bawaannya tenang ya, dia bilang gimana Bu, udah mau ngeden, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dokter pas ngebolehin aku ngeden, aku bener-bener di situ ngeden ngeden-ngedennya. Pokoknya karena sebelumnya udah diajarin juga sama bidannya yang aku harus lakuin tuh apa pada saat ngeden.
setelah aku ngeden, setelah keluar katanya aku cuma 3 kali ngedennya, tapi benar-benar nggak berasa. Maksudnya aku nggak tahu aku ngeden berapa kali. Di situ benar-benar nggak berasa. Jadi yang aku pikirin tuh kayak ngeden aja. Ternyata udah keluar pun bayi aku masih ngeden sampai dokternya bilang udah bu, udah keluar. Di situ aku lega banget, benar-benar lega banget, benar-benar semua tuh kayak kebal gitu loh. Baal gimana sih, kaki tuh kebas gitu. Terus bayi aku udah keluar. Mungkin kan ukuran bayi aku juga lumayan kecil kali ya, termasuk yang kecil karena ukurannya cuma 2,9, untuk panjangnya 49 cm. Jadi kalau ditanya pas ngeluarin sakit apa enggak, aku bilang enggak terlalu sakit karena aku benar-benar udah nahan sakitnya pada saat diinduksi sehari semalam itu. Aku nahan mules, benar-benar nahan mules. Jadi udah nggak berasa lah istilahnya dia keluar pun kayak gitu. Terus akhirnya dia lahir, namanya Rama Albinanda Asmi, usianya 40 week, beratnya 2,9 kilo, panjangnya 49 cm. Alhamdulillah aku bisa normal gitu. Ya udah segitu dulu ya untuk cerita pengalaman aku induksi. Itu pengalaman aku induksi. Maaf kalau ada salah-salah kata, maaf atau mungkin kurang jelas. Kalau kurang jelas kalian mungkin bisa komen atau mau nanya-nanya, mungkin komen aja. Dan jangan lupa like dan subscribe juga, karena nanti aku akan bikin video-video selanjutnya tentang pengalaman aku yang lain, tentang pengalaman persalinan aku yang lain atau kehamilan aku yang lain. Terima kasih semuanya udah menonton ya. Bye bye.